Teman-teman, great days. Jumpa lagi dengan saya, Jonathan Kamil alias Kam John. Teman-teman, kita akan membahas tentang spesifikasi otak. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe selalu, klik tombol loncengnya supaya teman-teman terus terupdate dengan video-video dari Kam John Mastermind ini. Oke ya, spesifikasi otak. Ada dua teman-teman. Nah, yang pertama, brain doesn't know the past or future. It only knows now. Artinya, otak kita itu tidak bisa membedakan mana yang masa lalu, mana yang masa depan. Taunya hanya saat ini atau now. Oke, kita kasih contoh ya teman-teman ya. Misalnya nih teman-teman boleh membayangkan ya, teman-teman imajinasikan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian tidak menyenangkan. Ya, misalnya teman-teman bayangin deh. Yuk, sekarang dibayangin. Coba tutup mata, teman-teman cari lagi, bayangkan lagi ya kejadian di masa lalu. Teman-teman boleh pilih. Nah, pada saat kita membayangkan nih teman-teman, ya kejadian di masa lalu, misalnya kejadian yang tidak mengenakan, menyakitkan, membuat traumatis. Ya, teman-teman bayangin apa perasaan yang muncul teman-teman? Ya, apakah perasaan kita akan seperti, wah saya jadi takut gitu ya, mulai gemeter karena membayangkan kejadian yang gak mengenakan itu, ataupun mulai merinding gitu ya, ataupun kayak perasaan sakit hati karena dikhianati atau apapun. Ya, ataupun nih misalnya bayangkan kejadian yang menyenangkan. Oh iya dulu saya pertama kali menikah misalnya, atau pertama kali berpacaran, ataupun misalnya ya menang kejuaraan sekolah, menang lomba, ataupun mendapatkan suatu hadiah yang luar biasa gitu ya. Teman-teman coba bayangkan ya, membeli rumah pertama kali ataupun mobil dan sebagainya ya. Bayangkan gimana perasaan teman-teman. Ya, apakah muncul oh iya ya kayak energi yang mengaliri itu hangat gitu ya. Terus berasa kok nyaman, kok happy gitu. Teman-teman, pertanyaannya, kejadiannya kapan? Sudah berbulan-bulan lalu ataupun bertahun-tahun yang lalu. Tapi otak kita pada saat teman-teman membayangkan kejadian itu ya, otak kita memberikan respon seolah-olah itu saat ini. Benar ya? Itu kejadian sudah bertahun-tahun lalu, itu kejadian sudah berbulan-bulan lalu. Tapi pada saat kita bayangkan kok responnya masih sama seperti waktu itu. Ya, kalau kejadian tidak mengenakan, rasa takut gitu ya, trauma. Kalau kejadian yang menyenangkan, kok rasa gembira meluap-luap. Padahal kejadiannya itu di masa lalu. Ya, jadi otak kita hanya mengerti saat ini. Masa depan juga sama teman-teman. Misalnya nih ya, teman-teman membayangkan ya, pengen traveling bersama keluarga ya, pasangan, keluarga ataupun anak. 2 minggu lagi baru berangkat, tapi perasaannya udah wah happy sekali gitu ya. Nanti udah ngebayangin duluan, sampai sana saya mau makan ini, sampai sana saya mau shopping ini, sampai sana pengen jalan-jalan ke sini gitu kan, bersama pasangan, bersama orang tua, mertua gitu ya. Ngebayanginnya itu kayak udah excited ya. Terus responnya apa teman-teman? Respon tubuh kita ini berasa itu seolah-olah wah kegembiraan yang meluap-luap ya, senang sekali. Pertanyaannya teman-teman, sudah terjadi atau belum? Belum ya, bepergiannya, travelingnya itu baru 2 minggu lagi. Tapi bagi otak kita, saat kita membayangkan kejadian di masa yang akan datang, seolah-olah itu sudah terjadi teman-teman saat ini. Makanya respon tubuhnya seperti itu. Oke ya, itu yang pertama ya. Jadi otak kita tidak mengenal masa lalu, tidak mengenal masa depan. Yang ada bagi dia ya hanya saat ini. Ini fungsinya apa teman-teman? Nanti ini akan kita pakai pada saat visualisasi dan vision board. Oke ya, ini spesifikasi yang pertama. Spesifikasi yang kedua. Brain always thinks it is real. Jadi otak kita itu nggak bisa membedakan teman-teman. Yang mana yang nyata ataupun yang tidak nyata. Ya, nggak bisa dibedakan. Bagi otak, semuanya nyata. Ya, bagi dia itu nyata. Contoh nih teman-teman.
Teman-teman nonton film horor ya, scary movie, film yang menakutkan. Pada saat nonton nih ya, mungkin teman-teman pegang sebelahnya itu, oh jangan, oh takut gitu ya, atau tutup mata gitu ya, oh jangan masuk pintu itu, jangan, di situ ada orang, bener aja. Teman-teman, faktanya lagi duduk kan, di situ ada layar, betul? Ya lagi diputar filmnya itu. Kenyataannya, faktanya adalah lagi nonton. Tapi bagi otak, seolah-olah ini terjadi beneran, teman-teman. Makanya responnya seperti itu. Benar ya? Ketakutan, berteriak, kaget, jantungnya berdegup-degup, ya. Belum lagi bulu kuduknya merinding, ya. Terus begitu datang hantunya atau gimana kan, berteriak, kaget, dan sebagainya. Teman-teman, bagi otak, itu nyata. Contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua nih, kalau teman-teman pernah mendengar kisah ini ya. Ini kalau mau diikutin boleh ya teman-teman ya. Teman-teman coba tutup mata terus bayangkan ya. Teman-teman bayangkan teman-teman lagi berjalan di padang gurun pasir yang panas terik ya. Teman-teman berjalan walaupun memakai sepatu tapi panasnya luar biasa, berasa sampai ke kaki ya. Masih bermil-mil, masih berkilometer jauhnya sebelum ketemu kota berikutnya. Tapi teman-teman harus menjalani ini. Angin yang bertiup, teman-teman merasakan di wajah sungguh sangat panas. Begitu juga matahari yang terik tepat di atas kepala kita. Oke, saat itu teman-teman berasa haus yang luar biasa ya. Tenggorokannya sangat kering. Teman-teman buka tas yang teman-teman bawa, terdapat sebuah lemon. Nah, teman-teman melihat lemon ini sungguh sangat menyegarkan, bisa menghilangkan dahaga. Teman-teman potong bagi dua, ya. Lalu teman-teman buka mulut, teman-teman peras lemonnya dan rasakan begitu segar dan asam sekali. Asamnya tapi sangat menyegarkan dahaga ini, ya. Lalu teman-teman peras sekali lagi, semakin asam tapi semakin menyegarkan. Oke, teman-teman. Ya, kalau teman-teman ikuti ini, ya, teman-teman akan merasakan respon tubuh kita, mulut kita akan mengeluarkan air liur. Ya, pertanyaannya, lemonnya ada nggak? Oke ya, ataupun nih misalnya teman-teman lagi ngidam ya, aduh kepengen banget nih makan ramen atau makan pasta ataupun makan apapun lah ya, lagi ngidam pengen nanti mau ke sana beli makan. Pada saat ngebayanginnya aja, aduh ramennya, aduh pastanya gitu ya, ataupun dagingnya atau apapun, air liur ini keluar teman-teman. Pertanyaannya, sudah ada belum makanannya di depan mata kita? Ya, oke, jadi spesifikasi yang kedua ini adalah bagi otak yang dibayangkan ya, segala sesuatu yang kita bayangkan itu real, itu nyata. Dia nggak bisa bedain yang mana yang bener-bener udah ada di depan ataupun yang memang nggak ada. Oke, spesifikasi kedua ini dipakai kapan? Pada saat visualisasi dan pada saat vision board. Nanti akan kita gunakan dua spesifikasi otak ini. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Uniknya otak itu di sana, dan kita bisa yang namanya brain hack, atau ya kita bisa menghack lah otak kita seperti itu kurang lebih ya. Kita bisa memanfaatkan kemampuan otak ini untuk bervisualisasi dan membuat vision board. Oke teman-teman, next videonya ini kita akan membahas tentang vision board. Oke, jangan lewatkan. Selalu like, share, bagikan ke semua orang yang membutuhkan. Komen bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Oke, sampai jumpa di next video. Jangan lewatkan. Oke, stay tune. Bye. Speed up.